Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berbincang-bincang tentang hukum lelaki memandang wanita. Menurut al-muallif Al-Imam Abu Syuja', lelaki memandang kepada lawan jenis itu ada 7 kondisi. Yang pertama, dia memandang kepada wanita yang non-mahram, bukan mahramnya. Maka ini sepakat para ulama itu haram hukumnya. Bila itu dilakukan tanpa ada alasan yang dibenarkan. Yang kedua adalah dia memandang kepada istrinya, kepada budak hamba sahanya, maka dia boleh memandang semuanya, kecuali kepada kemaluannya. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i, dan menurut mazhab yang lainnya, maka dia boleh melihat semuanya. Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala mengatakan, wa thalithu nadharuhu ila dhawati maharimihi aw amatihil muzawwajah fayajuzun nadharu fima ada ma baina surati war rukbah. Yang ketiga adalah bila seorang itu memandang mahramnya, ibunya, anaknya, saudarinya, bibinya, saudari sepersusuannya, mertuanya, atau menantunya, atau amatihil muzawwajah, atau kepada budaknya yang telah dia nikahkan dengan lelaki lain. Maka kata beliau, fayajuzu an-nadhar, maka baginya boleh melihat fima ada ma baina surati war rukbah. Dia boleh melihat anggota tubuh wanita tersebut selain dari pusar hingga lutut. Ia tidak boleh melihat dari batas pusar hingga lututnya. Adapun selebih itu melihat ke betisnya, punggungnya, lengannya, maka itu boleh. Wajahnya, rambutnya boleh. Namun tentu perlu dibedakan. Boleh melihat bukan berarti itu adalah restu atau izin bagi wanita mahram untuk bertelanjang dada. Tentu tidak. Namun ketika itu tersingkap karena suatu alasan, misalnya dia di dalam rumah, maka dia tidak harus mengenakan kerudung. Dia boleh mengenakan pakaian dalam rumah, sehingga nampak lengannya, rambutnya, lehernya, betisnya, maka itu tidak mengapa. Dan kalaupun dalam beberapa kondisi nampak misalnya bagian punggungnya, maka itu juga tidak mengapa, karena itu adalah mahramnya. Tetapi bukan berarti mentang-mentang mahram wanita itu kemudian bertelanjang dada hanya mengenakan celana pendek saja, tentu tidak dibenarkan, atau rok pendek saja tentu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena perlu dibedakan antara boleh melihat dengan anjuran melihat atau anjuran membuka diri. Tentu beda. Ketika boleh melihat itu artinya ketika nampak karena satu hal, maka itu tidak wajib ditutupi, tidak dosa. Tetapi bukan berarti Anda mengumbar aurat Anda, mengumbar kecantikan Anda, lekak-lekuk badan Anda kepada mahram Anda, karena tentu kalau itu dilakukan dapat menimbulkan fitnah, dapat menjadi pintu masuknya setan untuk menggoda Anda dan mahram Anda. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semuanya, kaum muslimin secara umum, untuk menjauhi segala hal yang dapat berpotensi mengundang terjadinya pergaulan bebas ataupun perzinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina," dan janganlah engkau mendekati semua perbuatan. Janganlah engkau melakukan semua aktivitas, semua kegiatan atau semua perbuatan yang dapat mendekatkan Anda kepada perbuatan zina. Dan semua orang sepakat bahwa di antara penyebab terjadinya perbuatan zina yang paling banyak ialah dengan seseorang itu mengumbar auratnya, membuka sesuka hatinya. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum wanita dan demikian pula kaum pria untuk senantiasa menundukkan pandangan. Dan perintah ini bersifat mutlak. Walaupun tentu yang paling utama, paling wajib untuk kita menundukkan pandangan adalah dari wanita-wanita yang bukan mahram. Adapun yang mahram, maka sekali lagi boleh kelihatan, tapi bukan berarti boleh mengumbar ya. Karena ketika mengumbar itu berarti mengundang godaan setan. Apalagi sampai mengenakan pakaian yang ketat, menggambarkan tentang lekak-lekuk tubuhnya. Walaupun di depan mahram itu juga tidak sepatutnya dilakukan, karena itu akan mengundang setan. Dan dari sisi lain, para ulama juga menjelaskan bahwa pentingnya kita menjaga muru'ah,
kesantunan. Tentu tidak santun ketika Anda di depan mertua Anda, misalnya mertua laki-laki Anda mengenakan pakaian yang ketat, menggambarkan lekak-lekuk tubuh Anda, mengenakan rok mini, bertelanjang dada misalnya. Tentu ini tidak sepatutnya dilakukan. Tentu itu bentuk dari tafahush, perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan keji atau perbuatan yang jorok, tidak sesuai dengan kesantunan seorang muslim. Kemudian di antara hal yang juga perlu diingatkan di sini, bahwa boleh melihat bukan berarti sekali lagi mengumbar. Karenanya para ulama membedakan di sini, kata-katanya adalah boleh melihat, bukan harus melihat, dan juga boleh mengumbar, bukan. Dan para ahli fikih juga lebih jauh menjabarkan bahwa yang dimaksud dari kondisi ketiga ini adalah seorang wanita ketika berada di tengah rumahnya, di antara mahramnya, dia boleh mengenakan pakaian yang sewajarnya dikenakan di dalam rumah. Kalau di konteks masyarakat kita misalnya mengenakan daster, baju tidur, atau baju di dalam rumah yang setengah betis, lengannya terbuka misalnya, itu tidak mengapa ya. Kenapa? Karena itulah perbedaan antara mahram dengan non-mahram, sehingga pakaian yang biasa dikenakan untuk bekerja dalam rumah itu boleh dikenakan di depan mahram. Allah SWT berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin." Dan tidaklah mereka boleh menampakkan, wanita-wanita itu boleh menampakkan perhiasannya kecuali kepada bu'ulatihin, kepada suami mereka, au abaihin, atau kepada orang tua mereka, dan seterusnya. Ya, ini dalil nyata bahwa menampakkan perhiasan yang biasa dikenakan oleh wanita, gelang, lengan, kalung misalnya, itu tidaklah mengapa. Dan tentu ketika menampakkan kalung, gelang, akan nampak pula lengan dan lehernya. Wallahu ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada kita semuanya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa yastami'unal qawla fayattabi'una hasanah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.